Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بعد. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan PowerPoint yang telah saya buat yang berjudul Pendidikan Akhlak untuk Mencegah Degradasi Moral di Kalangan Remaja. Jadi di slide ini menunjukkan bahwa bagaimana pendidikan akhlak dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah penurunan moral dan penurunan moral di kalangan remaja. Yang pertama ada latar belakang remaja dalam fase pembentukan identitas dan moralitas. Yang kedua, globalisasi dan digitalisasi memperbesar tantangan moral. 3, dekadensi moral remaja, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Yang keempat, ada solusi pendidikan akhlak sebagai benteng moral. Remaja sedang berada dalam tahap mencari identitas dan membangun nilai moral. Namun, kemajuan teknologi dan budaya, globalisasi memberikan pengaruh besar pada gaya hidup mereka, termasuk munculnya masalah seperti pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Pendidikan akhlak dianggap sebagai cara yang moral yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Yang ketiga ada ruang lingkup pendidikan akhlak. Yang pertama, pendidikan moral baik dan buruk untuk mengajarkan konsep mana yang menurut kita baik dan mana yang menurut kita buruk. Kedua, ada pembentukan karakter, yakni seperti kita dibentuk untuk bertanggung jawab, dibentuk untuk melatih kejujuran, dan membentuk untuk melatih kita untuk disiplin. Baik, yang ketiga ada pendidikan agama yang menanamkan etika sosial dan nilai spiritual. Keempat, ada pendidikan sosial yang mana mendorong remaja untuk berkontribusi secara positif di masyarakat. Dengan berbagai pendekatan ini, pendidikan akhlak tidak hanya fokus pada aspek agama, tetapi juga pada pengembangan karakter secara menyeluruh. Tujuan pendidikan akhlak adalah membentuk remaja yang memiliki kepribadian mulia dan tangguh. Hal ini mencakup beberapa aspek seperti mencegah perilaku menyimpang atau negatif yang merusak diri dan lingkungan sekitar. Mengajarkan
kemandirian dan rasa tanggung jawab, mengembangkan empati dan kepedulian terhadap orang lain. Dengan kata lain, pendidikan akhlak bertujuan menciptakan generasi muda yang memiliki karakter kuat dan dapat diandalkan. Faktor penyebab dekadensi moral. Pertama, pengaruh teknologi dan media sosial yang seringkali menampilkan konten negatif atau tidak sesuai dengan nilai moral. Kurangnya teladan positif dari orang dewasa atau figur yang seharusnya menjadi panutan. Selanjutnya, kritis identitas yang membuat remaja mudah terpengaruh oleh lingkungan tanpa memiliki nilai yang kuat. Selanjutnya, lingkungan sosial yang permisif terhadap perilaku yang buruk atau perilaku ya negatif. Semua faktor ini menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam membangun akhlak mulia. Peran pendidikan akhlak. Peran pendidikan akhlak yang pertama membangun kesadaran moral. Agar apa? Agar remaja dapat membedakan mana hal yang dilakukan dia benar, mana hal yang dilakukan dia yang termasuk yang salah. Yang kedua, menguatkan karakter dan disiplin diri, sehingga remaja memiliki kontrol yang baik terhadap diri mereka. Selanjutnya, meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual, membantu mereka memahami emosi dan bertindak berdasarkan nilai moral. Pendidikan akhlak pada akhirnya bertujuan membentuk remaja yang bisa menjadi agen perubahan positif di masyarakat. Metode implementasi pendidikan akhlak. Yang pertama, pembelajaran formal di sekolah yang mengajarkan nilai etika dan etika. Selanjutnya, teladan dari orang tua dan guru yang sangat penting karena remaja cenderung belajar dari contoh gitu. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung akhlak, yang mendukung pembentukan karakter atau akhlak, seperti kegiatan sosial atau keagamaan. Selanjutnya, pendekatan berbasis dialog, di mana remaja seringkali diajak berdiskusi mengenai nilai dan etika untuk membantu mereka memahami dan menginternalisasi konsep moral. Tantangan remaja di era modern. Yang pertama, globalisasi dan arus informasi. Beberapa tantangan ini menerapkan pendidikan akhlak di era modern, antara lain yaitu globalisasi dan arus informasi, yang mana cepat sekali membuat nilai seseorang asing mudah masuk tanpa bisa disaring. Yang kedua, yaitu kesibukan orang tua dan kurangnya pengawasan, yang terkadang membuat pengawasan terhadap anak itu berkurang. Selanjutnya, nilai dalam masyarakat yang lebih materialistis, yang seringkali masyarakat mementingkan hal materialistis daripada nilai moral dan spiritual.
Selanjutnya solusi untuk meningkatkan pendidikan akhlak. Untuk menghadapi tantangan tersebut, solusi yang diusulkan adalah pertama, kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Untuk apa? Untuk memberikan dukungan dalam pembentukan karakter remaja. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi secara bijak. Misalnya mengarahkan remaja untuk mengakses konten positif. Selanjutnya penguatan pendidikan karakter di sekolah. Agar apa? Agar menjadi prioritas dalam kurikulum, dalam belajar. Selanjutnya menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk remaja tumbuh kembang dengan nilai-nilai yang baik. Selanjutnya kesimpulannya adalah pendidikan akhlak penting untuk membentuk remaja. Yang kedua, sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, remaja berakhlak baik dalam menjadi generasi yang kuat menghadapi tantangan moral di masa depan. Pendidikan akhlak sangat penting untuk membentuk remaja yang bermoral dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung terciptanya generasi yang kuat dalam nilai moral. Jika remaja memiliki akhlak yang baik, mereka akan lebih siap menghadapi berbagai pengaruh negatif di era globalisasi. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah, itu datang dari saya. Bila ada kata-kata yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.